Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal akhlaqal karimah dari'atan ila sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati bersama guru besar kita, Syekhuna Al-Kiai Al-Hajj Lutfi Basari, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Dan yang tak saya lupakan, teman-teman santri yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, seutama salawat dan sesempurna salam semoga tetap terlimpahkan, tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Sang Nabi Agung, Sang Nabi Besar, Sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah mengantarkan kita semuanya dari gelap gulitanya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, Al-Fakir selalu moderator dalam acara pada malam hari ini ingin memperkenalkan satu persatu dari narasumber pada malam hari ini. Mulai dari yang paling kanan, bernama Said Ibrahim bin Syekh Abu Bakar, perwakilan dari Ribat, kelas 1, berasal dari Malang, yang berusia 17 tahun. Lanjut sebelahnya yang kedua, yakni Said Umar Al-Hamid, perwakilan dari Ribat, kelas 3, berasal dari Pasuruan, dengan usia 16 tahun. Dilanjutkan narasumber yang ketiga, yakni Aqinal Karim Muhammad Zaki Ar-Rashidi, perwakilan dari Pesantren Ilmu Al-Quran, kelas 4, berasal dari Malang, yang berusia 18 tahun. Dilanjutkan dengan narasumber yang keempat, yakni Aqina Jauhar Mutamakin, perwakilan dari Pesantren Ilmu Al-Quran, kelas 6, berasal dari Malang, dengan usia 18 tahun. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita mulai seminar pada malam hari ini dari narasumber yang pertama, yakni Aqinal Karim Said Ibrahim bin Syekh Abu Bakar. Untuk waktunya narasumber yang pertama yakni 10 menit. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami cintai dan kami muliakan, yakni selaku pengasuh di Pondok Ribat Al-Murtadha Al-Islami dan juga pengasuh yang berada di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran, yakni guru besar kita bersama, Amuna Kiai Haji Lutfi Basari. Semoga Allah memberikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, dan selalu menjaga. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga para asyatid yang berada di Pesantren Ilmu Al-Quran ini, dan juga para santri-santri yang kami cintai dan kami hormati. Semoga Allah memberikan kepada kita semua sehat walafiat, panjang umur, dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan saya ini akan membahas tentang perayaan Maulid Nabi dan dalil-dalilnya. Ayuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
perlu kita ketahui apa sih perayaan Maulid Nabi itu? Perayaan Maulid Nabi itu adalah sebuah bentuk kegembiraan atau rasa cinta kita terhadap kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil yang telah disebutkan di Al-Qur'an, Quran surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka dengan hal itu bergembiralah kalian. Yang dimaksud dengan rahmatnya Allah di sini para ahli tafsir menafsiri bahwasanya rahmatnya Allah itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semana firman ini juga senada dengan firman yang lain telah disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan sekarang ini kita memasuki bulan yang dimana bulan ini adalah bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah disebutkan dalilnya tadi. Ya. Dan juga mayoritas umat Islam di seluruh dunia itu tentunya merayakan hari kelahirannya Nabi sebagai bentuk rasa cinta dan kegembiraan kepada perayaan Maulid Nabi. Maka mereka merayakannya dengan cara membaca sholawat, membaca zikir, berdoa, dan membacakan sirah nabawi dan lain-lainnya. Di samping itu, para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, Imam As-Suyuti dan lain-lainnya itu menfatwakan positif terhadap perayaan Maulid Nabi. Sebagai salah satu contoh pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang bernama Iqtida'us Shiratal Mustaqim, yang mengatakan mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya sebuah tradisi itu tidak jarang dilakukan oleh sebagian orang, dan ini memperoleh pahala yang sangat luar biasa dan sangat agung karena tujuannya yang baik dan sikap yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sikap yang mengagungkan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja belakangan ini muncullah aliran yang disebut dengan aliran Wahabi yang lahir di Najd pada abad ke-1200 Hijriah, yang mereka itu menfatwakan untuk pelarangan perayaan Maulid Nabi. Ayuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya Wahabi ini imamnya, panutannya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Mereka menganut kepada Imam Ibnu Taimiyah. Nah, maka di sini Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan dalam kitabnya itu memperbolehkan perayaan Maulid Nabi alias tidak mengingkari. Lah, tetapi di zaman sekarang ini orang Wahabi kebanyakannya melarang untuk perayaan Maulid Nabi ini. Nah, ini tentunya sangat aneh sekali ya. Kan imam mereka membolehkan untuk perayaan Maulid Nabi, tetapi orang Wahabi ini melarang untuk perayaan Maulid Nabi. Nah, maka ini sangat aneh sekali. Maka sama saja seperti mereka itu tidak setuju dengan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah yang dianut oleh imam mereka. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu tidak mengingkari dengan adanya perayaan Maulid Nabi alias memperbolehkan. Sementara itu kita mengekspresikan kebahagiaan dan rasa cinta kita terhadap kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, asalkan tidak bertentangan dengan syariat, seperti halnya bersolawat atau menepuk duf atau terbang
Ya, sebagaimana dulu telah disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, bahwasanya dulu Nabi SAW pulang dari sebagian peperangan. Nah, ketika pulang dari peperangan, maka datanglah seorang budak yang berkulit hitam datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar, jika Allah mengembalikanmu dengan keadaan selamat, maka aku akan menepuk rebana atau memukul terbang di atas kepalamu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Idz kunti nazarti faf'ali wa illa fala." Yang artinya, apabila kamu sudah bernazar, maka lakukanlah. Tetapi jika kamu belum bernazar, maka tidak usah kamu melakukan hal itu. Nah, dari cerita ini bisa dikutip bahwasanya merayakan perayaan Maulid Nabi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Di samping itu juga dengan cara berpuasa, sebagaimana dulu yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh sahabat Abu Qatadah, bahwasanya dulu ada seorang bertanya kepada Nabi. Ya, Nabi ini ditanya soal tentang puasa hari Senin. Kemudian Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah di mana hari aku dilahirkan, wa yaumun bu'istu fihi, dan di mana itu adalah hari aku diutus, au unzila alayya fihi, atau di mana hari itu adalah Allah menurunkan wahyu kepadaku pada hari Senin. Dan juga diceritakan bahwasanya dulu diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Ya, Sayyidina Abbas menceritakan bahwasanya Abu Lahab, ya, Abu Lahab pamannya Rasulullah itu bahkan saking gembiranya, saking senangnya dengan kelahirannya Rasulullah, maka Abu Lahab ini membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Nah, ketika itu Sayyidina Abbas bermimpi. Diceritakan Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpinya itu. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apa yang engkau dapati?" Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Aku tidak mendapati apa-apa melainkan siksa dari Allah untukku itu diringankan di setiap hari Senin." Ya. Ayuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwasanya Maulid itu adalah bid'ah. Ya, mereka sering bertanya kepada kita dalam arti pertanyaan yang ingkar. Mengapa kalian mengadakan Maulid perayaan Nabi? Ya, mengapa kalian merayakan perayaan Maulid Nabi? Nah, kalau kita sebagai Sunni tentu pasti kita menjawab karena kita mencintai, karena kami mencintai Nabi SAW. Kemudian orang Wahabi ini juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, mereka mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi mereka menuduh kita yang merayakan perayaan Maulid Nabi itu dituduh sebagai kesesatan. Padahal itu sudah ada riwayatnya tadi yang diceritakan dalam hadis tadi, bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu ada. Bahkan Nabi pun sendiri merayakan, ya, bergembira dengan kerayaannya dengan cara berpuasa tadi itu. Ayuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai warga ahlu sunnah wal jamaah, kita mengekspresikan kebahagiaan dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara mengadakan perayaan Maulid Nabi. Itu salah satu cara kita untuk bergembira atau cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan juga orang Wahabi itu mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi itu adalah bid'ah yang dilakukan oleh Syiah Fatimiyah. Padahal tidak. Di dalam kitabnya Imam As-Suyuti, Husnul Maqasid fi Amalil Maulid, beliau mengatakan orang yang pertama melakukan perayaan Nabi itu adalah Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri, Raja Irbil Irak. Beliau
bersama dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Raja ini dikenal sebagai tokoh Sunni pada zaman itu, dan para ulama di zaman itu juga tidak mengingkari tentang hal ini. Ya. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah sepatutnya kita merayakan dengan perayaan Maulid Nabi ini dengan rasa cinta dan gembira. Bayangkan seorang Abu Lahab saja, pamannya Rasulullah yang kafir itu, yang dicela dalam ayat Tabbat Yadah, ya, itu bergembira saja, gembira dengan kelahirannya perayaan Maulid Nabi, maka setiap hari Senin itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita semua? Kita sebagai umat Islam, kita beriman kepada Allah, kita sepanjang umur memperingati hari perayaan Maulid Nabi, maka tentunya itu pahalanya sangat besar sekali bagi kita semua. Baik, waktu sudah habis, sudah mencapai 10 menit. Mohon untuk diakhiri. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Azza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita lanjut kepada narasumber yang kedua, yakni Akhinal Karim Said Umar Al-Hamid, perwakilan dari Ribat kelas 3. Fa'alaihim falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana bil haqqi wa hadana ilaih wa arsyadana ila shawabi wa a'ana alaih. Ala lahul haqqu tabarakallahu rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqihi wa ajallihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya cinta, Murabbi arwahina Kiai Haji Lutfi Basari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan rezeki beliau, senantiasa memanjangkan umur beliau, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula asatid pesantren ilmu Al-Quran dan para santri PIK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau-beliau semua dirahmati oleh Allah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan di pesantren ilmu Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita memohon mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ta'lim ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita begitu banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada legendaris Islam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersolawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita diberi syafaat oleh beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat bersama beliau. Karena kenapa? Sebagaimana sabda Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alaihi salatan. Sungguhnya orang yang paling dekatku kelak di hari kiamat ialah orang yang paling banyak bersalawat atasku. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan Rabiul Awal ini ialah bulan yang sangat istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Di bulan Rabiul Awal dilahirkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang mana namanya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada abad 1400 yang telah silam, tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 576 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari pasangan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah radhiyallahu anhuma. Tentunya di setiap tahun
umat muslim merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan daripada tingkat desa sampai negara-negara luar pun, negara Afrika menyelenggarakan perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini ingin meneruskan apa yang disampaikan rekan saya tentang dalil bolehnya merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada tema yang mana dalil yang diperbolehkannya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut para ulama. Al-Imam As-Suyuti, beliau dari kalangan ulama Syafi'iyah, mengatakan, huwa minal bid'il hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, izharil farah wal istibsyari bi maulidis syarif. Yang artinya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bid'ah yang baik. Pelakunya mendapatkan pahala sebab di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan kebahagiaan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Asy'uti saja setuju dengan adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Al-Imam Asy'uti ialah ulama yang hafal beribu-ribuan hadis, sampai beliau digelari Al-Hafidh. Saking banyaknya beliau menghafalkan hadis, dan sampai diriwayatkan Imam Suyuti ini menghafalkan hadis itu lebih dari 100.000 hadis. Maka beliau menganggap bahwasannya Maulid Nabi Muhammad SAW itu ialah sesuatu yang baik, ialah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Itu pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah. Yang kedua, pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah. Syekh Ibnu Abidin mengatakan, i'lam anna minal bid'il mahmudah amala bil maulid syarif minas syahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ketahuilah salah satu bid'ah yang terpuji ialah merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Jadi Syekh Ibnu Abidin mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah perayaan bid'ah yang terpuji. Kenapa tidak? Karena di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan Al-Qur'an, disebarkan salam, menyambung tali silaturahim, membaca sirah nabawi agar menambah i'tibar atau menambah pelajaran dari kisah tersebut. Maka Syekh Ibnu Abidin juga setuju atas adanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Al-Hajj, beliau dari kalangan madhab Maliki, mengatakan tidak ada suatu tempat, rumah atau masjid yang mana di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahumullahu taala birrahmati warridwan. Kecuali para malaikat mengelilingi penghuni tempat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan keridhaannya. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Hajj mengatakan bahwasannya jikalau di suatu tempat, entah itu madrasah, entah itu sekolahan, entah itu lapangan, entah itu pondok, entah itu, pokoknya di suatu tempat yang mana di situ ada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat itu mengelilingi tempat tersebut. Dan para malaikat itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan limpahan rahmat kepada kita yang hadir di majelis taklim ini. Maka dari itu, mari sebentar lagi kita mengadakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pesantren Ilmu Al-Qur'an pada tanggal 19 Oktober. Maka dari itu mari kita hadir semua agar kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan keridhaannya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah pendapat ulama atau dalil-dalil
bolehnya perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita mulai sekarang ikuti ulama salaf terdahulu. Sebab dengan mengikuti ulama salaf terdahulu, insyaallah kita akan selamat. Karena keilmuan ulama salaf terdahulu sudah tidak diragukan lagi. Maka hal itu kita mengikuti kaidah kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Yang artinya setiap kebaikan itu mengikuti ulama salaf terdahulu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, seperti Al-Imam As-Suyuti, Syekh Ibnu Abidin, dan Al-Imam Ibnu Al-Hajj. Dan setiap kejelekan itu ialah sesuatu yang baru yang diada-adakan oleh orang-orang yang baru, yaitu Wahabi. Jadi maka dari itu marilah kita pahami antara bolehnya bid'ah yang boleh dilakukan dan bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Saya ingin bertanya, apakah kita ini tidak boleh mengikuti ulama khalaf zaman sekarang? Apakah boleh atau tidak? Tentu boleh, selagi pendapat ulama khalaf itu tidak bertentangan dengan syariat atau sunnah dan tidak melenceng daripada pendapat ulama salaf terdahulu. Maka dari itu, mari kita pahami bid'ah yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, "Fama wafaqa sunnah fahasinahu." Setiap perbuatan yang sesuai dengan sunnah, maka ini adalah bid'ah hasanah. Jadi merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang baik sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Dan Al-Imam Nawawi melanjutkan, "Wa man khalafa sunnah fadhalalatun." Dan barang siapa yang bertentangan dengan sunnah fadhalalatun, maka ini adalah bid'ah dhalalah. Yang pertama, bid'ah hasanah. Pada Maulid Nabi Muhammad SAW, di sana banyak sekali bid'ah hasanah. Di antaranya membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran termasuk bertentangan dengan syariat atau sunnah? Tidak. Yang kedua, membagi makanan atau bermakan bersama. Apakah hal tersebut termasuk bertentangan dengan syariat atau sunnah? Yang ketiga, menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam termasuk bertentangan dengan syariat atau sunnah? Yang keempat, menyambung tali silaturahim. Dan apakah menyambung tali silaturahim itu termasuk bertentangan dengan syariat atau sunnah? Tidak, karena sesuai sabda Rasulullah, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Terus apa lagi? Yakni mengenang Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, membaca sirah Nabi Muhammad agar kita mendapatkan i'tibar atau pelajaran dari kisah tersebut. Dan apakah mengenang Nabi Muhammad termasuk bertentangan dengan syariat atau sunnah? Tentu tidak, karena sesuai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, beliau menerangkan di dalam kitab Al-Musnad Al-Firdaus, zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi itu adalah bentuk suatu ibadah. Jadi kita mengenang Nabi Muhammad SAW, kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat kepada beliau. Apakah itu termasuk bentuk ibadah yang bertentangan dengan syariat atau sunnah? Tentu tidak. Selanjutnya apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, mohon untuk dipersingkat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan dalam hadis lain diriwayatkan, "Man shalla 'alayya fi yaumi alfi salatin lam yamut hatta basyarahullahul jannah." Yang artinya, barang siapa bersolawat atasku di setiap harinya 1000 solawat, maka dia tidak akan mati sebelum apa? Sebelum dikabarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketujuh ialah menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu. Tentunya kita para santri PIK ataupun para santri ribat wajib hukumnya menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Waktu telah habis. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kasar mohon dimaafkan. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Baik, langsung saja kita lanjut kepada narasumber yang ketiga, yakni Akhinal Karim Muhammad Zaki Ar-Rashidi, perwakilan dari santri pesantren ilmu Al-Quran dari kelas 4. Fa'alaihim falyatafaddal mashkura. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majiduhu wa 'azuma sya'nuh. Amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh pesantren ilmu Al-Quran sekaligus pengasuh ribat Al-Murtadha, yaitu Amuna Syekhuna Murabbi Ruhina Al-Kayal Haj Muhammad Lutfi Basari, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah, serta rekan-rekan santri pesantren ilmu Al-Quran dari kelas 2 sampai kelas 6. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat tuntunannya lah kita dapat keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini Al-Faqir bersama akhina Jauhar Mutamakin akan membahas sedikit tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beberapa kali telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yakni Sayyid Ibrahim dan Sayyid Omar. At-ta'rif bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang telah kita temui bersama di negara-negara Islam, khususnya Indonesia, yakni setiap datang bulan Rabiul Awal, khususnya bertepatan dengan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ diperingati kelahiran beliau dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara membaca sirah beliau, sejarah beliau, tarikh yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah maupun kalam-kalam ulama terkait Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah disebutkan tadi, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, jadi sebagaimana yang telah disampaikan, ekspresi atau wujud cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak caranya. Seperti yang kita temui bersama di Indonesia ini, setiap Maulid Nabi banyak sekali majelis-majelis sholawat yang di dalamnya dibacakan maulid, seperti Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Husain Al-Habashi, seperti lagi Maulid Ad-Dibai karangan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, seperti Maulid Burdah karangan
Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Seperti lagi Maulid Ad-Diyaul Lami' karangan Al-Habib Umar bin Hafidh, dan masih banyak lagi maulid-maulid yang lain yang di dalamnya terdapat sirah atau sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari sebelum lahir masih di dalam perut ibunya beliau di sana telah runtut. Maka tidak pantaslah kalau ada sebuah golongan yang mengatakan bahwasanya kenapa kalian merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah dijawab oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang artinya tidak pantaslah bagi orang yang mengatakan kenapa kalian merayakan Maulid Nabi, seakan-akan kalian bertanya kenapa kalian bergembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 5 disebutkan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Menurut ulama ahli tafsir, ayyamillah berarti ni'amillah. Dan saya mau tanya kepada teman-teman santri, apakah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nikmat atau na'udzubillah azab? Nikmat. Maka sebagaimana Al-Qur'an telah menyebutkan ini adalah nikmat. Sebagaimana di surah lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. At-tahaddits bin ni'mah ialah boleh, bahkan sunnah seperti itu. Lalu sebagai dalil lagi mungkin di luar Al-Qur'an dan hadis, seperti kalam-kalam maqalah ulama, al-ihtifalu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila hadithin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih, yang artinya peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu dalil atau hadis yang sahih, tetapi perlu hati atau pikiran yang sahih, yaitu yang sehat. Seperti yang dikatakan Abu Ya tadi, bagaimana kelompok-kelompok Wahabi itu mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Di mana-mana, di setiap amaliyah, jangankan di peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, di amalan-amalan yang lain seperti tahlil, ziarah kubur, mereka pun pakai dalil yang sama, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dalam redaksi yang lain mereka juga memakai hadis man ahdatsa fi amrina hadza dan seterusnya. Padahal dalam hadis lain juga disebutkan barang siapa yang memulai man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu. Jadi mereka mengandalkan beberapa dalil, mengandalkan 1-2 dalil untuk mengalahkan dalil-dalil yang lebih kuat sebelumnya, seperti Al-Qur'an tadi. Fabidzalika falyafrahu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita sebagai warga ahlu sunnah wal jamaah tidak perlu khawatir atau tidak perlu ragu. Misalkan nanti di daerah masing-masing berhadapan dengan orang-orang yang semacam ini, apa Maulid Nabi, mana dalilnya? Langsung sebutkan saja tadi Al-Quran, As-Sunnah, dan banyak lagi yang lainnya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Sayyid Ibrahim, bahwasanya Abu Lahab saja, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kafir, mendapatkan keringanan siksa atas kegembiraannya dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syair yang dikarang oleh Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu alladhi bil 'abdi alladhi tula dahrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Yang kurang lebih maksudnya ialah seorang Abu Lahab, seorang yang kafir saja mendapatkan keringanan siksa atas kegembiraannya
dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang muslim, yang mukmin, yang bersolawat setiap hari, apalagi kita di daerah Singosari, kota santri, maulid Nabi di mana-mana. Di dalam pondok seminggu, wah sering kali maulid Simtuduro dan maulid-maulid yang lain. Kesimpulannya, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kegiatan yang dapat Mohon untuk dipersingkat. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kegiatan yang bisa mentazkiyah nufuz atau menyucikan hati, termasuk mengingat Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Langsung saja kita lanjut kepada narasumber yang keempat. Akhinal Karim Jauhar Mutamakin, perwakilan dari santri pesantren ilmu Al-Quran dari kelas 6. Fa'alaihim falyatafaddal mashkura. Waktu 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai isi dari materi pada malam hari ini, marilah kita menandungkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim abada ala بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, yang kami hormati, yang kami ta'zimi Al-Mukarram Al-Syekh Al-Kiai Al-Hajj Lutfi Basori, matta'anallahu fi tuli hayatihi syarifah. Dan tak lupa pula rekan-rekan santri yang kami cintai dan yang kami banggakan, dan yang kami hormati para pemateri dari Ribat dan pemateri dari PIK sekaligus moderator yang kami hormati. Ya, untuk kali terakhir ini saya berada pada posisi yang paling terakhir, maka bahan-bahan yang mau saya sampaikan itu aslinya sudah disampaikan para pemateri sebelumnya. Ya, apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi pengertiannya itu secara umum perayaan yang dimana di dalamnya itu dibacakan pujian-pujian Nabi, biografi Nabi, sejarah-sejarah Nabi dan lain-lainnya.
biasanya para dai, para penceramah ketika mereka menyampaikan kisah, menyampaikan sebuah ceramah materi ketika perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya mereka memberikan cerita-cerita gitu. Dan saya di sini akan memberikan suatu kisah yang insya Allah antum semua sudah tahu, sudah umum, yaitu kisah daripada rintihan batang kurma, rintihan atau tangisan batang kurma yang biasanya dipakai sandaran oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau khutbah Jumat. Sudah tahu? Belum? Oke. Pada suatu hari, di hari Jumat, itu ada suara rengekan, suara tangisan yang amat pilu. Itu muncul dari Masjid Nabawi. Ketika Nabi Muhammad SAW itu tengah-tengah khutbah, kok ada orang menangis ya? Siapa ini? Para sahabat bertanya-tanya. Lama kelamaan tangisan ini tambah get gitu. Nah, itu dicari, di mana sih ini, siapa yang menangis? Terus Nabi Muhammad SAW tahu, oh di sana ada batang kurma. Ada batang kurma. Itu biasanya dipakai sandaran Nabi ketika khutbah. Mendengarkan nasihat-nasihat Nabi ketika khutbah. Itu menangis. Seketika itu Nabi Muhammad SAW menghampiri batang kurma tersebut dan menanyainya, kenapa kamu menangis? Batang kurma itu menjawab, karena aku sudah tidak engkau pakai lagi untuk sandaran, duhai Nabi Muhammad SAW. Kisah sebelum hari tersebut terjadi, itu ada nenek-nenek, ada orang tua, wanita Ansor yang mengajukan diri kepada Nabi untuk menawarkan sebuah mimbar baru. Kan karena anaknya itu tukang kayu, jadi bisa untuk membuat kayak gitu itu bisa. Ya, setelah itu Nabi Muhammad SAW menjawab, iya baik, silahkan buatkan gitu. Akhirnya dibuatkan. Jarak seminggu Jumat depannya itu dipakai oleh Nabi, sehingga batang kurma ini digusur, jadi tidak dipakai lagi oleh Nabi. Nah, waktu itu batang kurma itu menangis dan menangis. Maka apa solusinya? Nabi Muhammad sampai bilang kepada sahabat itu, ini batang kurma ini kalau tidak saya pegang tangannya, itu dia akan menangis sampai hari kiamat, tidak akan berhenti. Lah itu, maka dari itu Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk menanamkan ini batang kurma ke sebelah mimbarnya beliau khutbah, mimbar yang biasanya dipakai beliau khutbah, itu ditanam. Dan akhirnya, dan sebelum ditanam itu batang kurma dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW dan itu berhenti tangisannya berhenti. Maka Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Nah, di sini sampai ada hadis riwayat Ad-Darimi, itu Rasulullah berkata pada pohon kurma itu, ikhtar an aghrisak fil makan alladhi kunta fihi fatakunu kama kunta, wa in syi'ta an aghrisaka fil jannah fatashraba min anhariha wa uyuniha fayahsuna nabatuka wa tuthmira fayakulu awliya'ullah min tamratik wa nakhlik fa'altu.
pilihlah mana yang engkau suka. Aku kembalikan engkau ke tempatmu semula sehingga engkau dapat menjadi pohon kurma seperti dulu lagi, atau kutanam dirimu di surga. Engkau bisa meminum air sungai dan mata air surga, sehingga engkau bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Kemudian para wali Allah, aulia Allah dapat memakan buah-buahmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan baik batang kurma tersebut, menjawab, "Tagrisuni fil jannah, fayakulu minni aulia Allah, wa akunu fi makanin la abla fihi." Aku memilih engkau menanamku di surga sehingga para wali Allah bisa memakan buah yang kuhasilkan, dan aku pun tinggal di suatu tempat di mana aku tidak akan pernah hancur. Jawaban batang kurma ini didengar oleh para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, "Ikhtar daral baqa'i ala daril fana." Ya, pohon kurma itu lebih memilih negeri yang kekal dibandingkan negeri yang fana. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan sebatang pohon kurma sekalipun, sungguh mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat mengherankan jika manusia yang berakal dan mengetahui keluhuran akhlak beliau kemudian tak mau mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Hasan Al-Basri itu membicarakan hadis yang tepat pada cerita ini, yaitu, "Ya ibadallah." Beliau selalu menangis dan berkata, "Ya ibadallah, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaih limakanihi minallah, fa antum ahakku an tashtaku ila liqa'ih." Wahai hamba-hamba Allah, pohon saja merintih merindukan Rasulullah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Sebenarnya kalianlah yang lebih pantas merindukan pertemuan dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti ini, wahai ya ikhwati. Mohon untuk dipersingkat. Ya, ada tips yang tadi sudah disampaikan oleh Akhina Zaki. Jika kalian menemui orang-orang Wahabi, mereka berkata al-ihtifalu bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah, fas'aluhum, maka tanyai mereka, hal waladatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'mah au nikmah, bil qaf au bil ain, ni'mah au nikmah. Tanyai mereka, kelahirannya Nabi itu suatu kenikmatan atau suatu nikmah? Nikmah itu kutukan. Tanyai mereka kayak gitu. Lantas kalau mereka menjawab, pasti mereka menjawab ni'matun minallah, ni'matun minallah. Itu yang akan mereka jawab. Kalau bukan nikmat, ya berarti mereka tidak mencintai Nabi dari awal. Berarti mereka sesat mulai awal. Kalau Wahabi itu kan katanya mereka juga beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka jawablah dengan satu ayat singkat, fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Allah itu ceritakanlah kepada mereka semua. Ya, sekian dari Al-Fakir. Kalau ada salah, banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah beberapa narasi dari
narasumber-narasumber kami, mulai dari narasumber yang pertama sampai narasumber yang keempat. Dapat kita simpulkan bahwasannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan kita, kesenangan kita terhadap datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijelaskan oleh para narasumber kita dalil-dalilnya, baik itu dari dalil Al-Qur'an maupun dari dalil hadis. Dan pada narasumber yang keempat juga telah diceritakan kisah-kisah mengenai pohon kurma yang menangis terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni tanya jawab para santri terhadap salah satu dari narasumber kita berikut ini. Yang ingin bertanya bisa langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Zain Salsabil dari kelas 6 mau bertanya. Tadi dikatakan bahwasanya Maulid merupakan salah satu bentuk rasa senang atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, tadi dikatakan bahwasanya Maulid merupakan salah satu bentuk rasa senang atau ekspresi rasa senang yang ditunjukkan. Pertanyaan saya, bagaimana bentuk Maulid atau rasa senang pada zaman para sahabat dulu? Baik, pertanyaannya bagaimana bentuk maulid atau perayaan maulid pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menjawab. Kalaupun merayakan maulid di zaman sahabat, wallahu a'lam, kurang tahu. Yang jelas bentuk atau ekspresi kesenangan dalam merayakan perayaan maulid itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Misalkan zikir, sholawat, memuji, ataupun membacakan sirahnya Nabi, seperti itu. Mungkin kalau di zaman sahabat itu wallahu a'lam, ada ataupun tidak adanya itu wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga sependapat dengan rekan saya tidak mengetahui, karena kalau takut kalau jawabnya salah takut. Tapi yang saya ketahui bahwasannya hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW itu harus dengan hati yang sahih atau qalbun sahih, sebagaimana diterangkan daripada narasumber yang asal dari PIK mengatakan al-ihtifal bil maulidi syarif la yahtaj ila hadisin sahih bal yahtaj ila qalbin sahih. Untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu hadis-hadis yang sahih atau dalil yang sahih, akan tapi membutuhkan hati yang sahih atau hati yang bersih. Jadi para Wahabi itu biasanya kan mengatakan, loh, apa dalilnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hadisnya Maulid, bolehnya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan, buat apa engkau mencari dalil? Masa engkau cinta kepada Nabi, engkau cari dalil-dalil bolehnya perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cukup kita jawab bahwasanya hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya cukup dengan qalbun sahih. Ya, itu yang saya kata. Baik, lanjut ke narasumber yang ketiga. Terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah akan kami jawab semampu kami. Bagaimana bentuk maulid ya? Pertanyaannya bagaimana bentuk maulid pada zaman para sahabat Nabi? Jika dilogika secara akal, Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk cinta kepada beliau.
Dan salah satu bentuk cinta itu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan yang terjadi sampai sekarang pun, kita di luar maulid pada bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih sejumlah 20 rakaat. Nah ini kan kita ikut, padahal Rasulullah itu diriwayatkan sholat tarawihnya sekian lah. Terus pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau bersama para sahabat yang lain melaksanakan sholat tarawih sejumlah 20 rakaat. Dan beliau Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi. Sayyidina Umar saja mengatakan bid'ah yang paling nikmat, maksudnya ini adalah hal baru tapi itu baik. Jadi jika tadi dibicarakan Wahabi menyerang kaum Aswaja dari kita, kullu bid'atin dhalalah, dan para sahabat salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab itu melaksanakan apa yang tidak dilaksanakan Rasul, menambah, dan itu boleh. Dan apakah para Wahabi itu lebih alim atau lebih dekat? Padahal Sayyidina Umar sendiri adalah sahabat yang menangi atau menjumpai masa Rasulullah dan beriman kepada beliau. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk perayaan Maulid Nabi di zaman dahulu itu juga kurang tahu bagaimana bentuknya, bagaimana perayaannya, apa yang dilakukan, apa yang dibaca, dan apa yang dipuji untuk Rasulullah. Nah, karena apa? Ya karena saya pribadi tidak menangi zamannya Rasulullah SAW juga, itu yang pertama. Akan tetapi ketika kita membaca maulid, ya tengah-tengah kita baca maulid mahallul qiyam, kita semua berdiri membaca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'ala. Ini adalah salah satu penyambutan, bentuk rasa senang dan untuk menyenangkan Nabi Muhammad di zaman dahulu ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan kaum muslimin di sana menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membaca tadi Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'a. Ya, itu sekian dari saya. Baik, terima kasih kami sampaikan, dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Dan jika ada pertanyaan yang lain, silahkan untuk maju. Syukron atas waktunya. Di sini Ana ingin bertanya. Memperingati hari ulang tahun atau hari kelahiran, asumsi masyarakat luas adalah sebuah adat dari barat atau kaum kafir Quraisy. Di sini banyak yang mengira bahwa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sama halnya juga memperingati hari ulang tahun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang barat. Karena sebagian orang pun berpendapat ini sama dengan pada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, apakah perayaan Maulid Nabi Muhammad sama dengan perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh adat-adat barat? Benarkah demikian? Terima kasih. Baik, pertanyaannya, apakah peringatan Maulid Nabi Muhammad itu sama dengan perayaan ulang tahun sebagaimana kebiasaan adat-adat masyarakat barat? Kita mulai dari
narasumber yang pertama. Ya, menurut saya tentunya berbeda. Kalau perayaan yang kita rayakan itu bukan orang seperti biasa. Yang kita rayakan ini, kita rayakan maulidnya, itu adalah hari kelahirannya orang yang paling agung di muka bumi ini, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bentuk perayaan tersebut itu merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk rasa cintanya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Menuju narasumber yang kedua, dipersilahkan. Ya, tadi saya menyebutkan bahwasannya negara-negara luar pun ikut menyelenggarakan perayaan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya pernah mengetahui di suatu video itu, jadi dirayakannya peringatan Nabi Muhammad SAW di Afrika. Itu berjuta-juta umat hadir di situ. Akan tetapi tidak sama dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada Mau'idah Hasanah, ada pembacaan Al-Quran. Akan tetapi di Afrika yang saya lihat di video itu ialah cuma bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya ketahui. Menuju kepada narasumber yang ketiga, dipersilahkan. Cek. Pertanyaannya adalah, apakah sama Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hari rayanya orang-orang Barat? Tadi disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Juga sebagaimana telah tadi disebutkan oleh Said Ibrahim, narasumber kita yang pertama, jelas berbeda. Cara merayakannya pun sudah beda. Kalau diminta bukti, sebagaimana juga tadi sudah dijelaskan, Rasulullah berpuasa pada hari Senin karena beliau ihtifal bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya pun macam-macam. Beliau sendiri memperingati dengan puasa. Kita misalkan di PIK mempunyai tradisi Maulid Akbar. Jadi karak-karaan dan lain-lain, membaca sholawat. Dan sholawatnya pun yang sampai sekarang masyhur tadi disebutkan oleh akhina Jauhar Mutamakin, di saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah dengan rebana, dengan mengekspresikan bahagianya mereka menyambut Rasulullah dengan qasidah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' dan seterusnya. Dan itu lafadznya insya Allah dari dulu sampai sekarang pun tidak berubah. Ya seperti itu lafadznya yang kita tahu. Jadi jelas bahwasanya hari raya orang kafir kita tahu sendiri. Misalkan hari raya orang kafir apa? Tiup lilin. Bahkan naudzubillah min dzalik, aneh-aneh kalau misalkan biasanya ada yang sudah 17 tahun dan lain-lain macam-macam. Mungkin itu. Terima kasih. Dilanjut narasumber yang keempat, dipersilahkan. Untuk sama tidaknya itu justru sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Kita merayakan seperti maulid-maulid biasanya. Itu mulai dari awal kita berdoa, kita membaca maulid, kita berdoa kita memuji Nabi, membaca qasidah. Kemudian ada mauidhahnya, ada ceramahnya, yang mana di dalam ceramahnya itu banyak kisah-kisah, banyak dalil, banyak hadis yang membuat kita itu bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu justru sangat berbeda. Sedangkan mereka yang dirayakan apa? Mereka cuman bernyanyi-nyanyi happy birthday to you. Nah gitu ya. Itu sampai selesai gitu, terus tiup lilin, kue tar. Dan mereka
gak ada doa-doa gitu kan, kayak gak ada kan ya. Terus mauidhahnya kan gak ada juga di mereka. Kan sangat berbeda cara kita merayakan dan mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan perayaan mereka, ulang tahun mereka itu bagaimana? Itu sangat berbeda. Baik, itu dari saya. Baik, kami sampaikan terima kasih. Jadi dari pertanyaan tadi dapat disimpulkan bahwasanya antara perayaan Maulid Nabi di kalangan kita yakni kaum muslim dengan perayaan ulang tahun masyarakat barat itu sangatlah berbeda, baik itu dari segi cara peringatannya atau yang lainnya. Baik, langsung saja pertanyaan lain dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi pertanyaannya, di antara bacaan-bacaan maulid seperti maulid Diba, maulid Habsyi, maulid Diaul Lami, lah, apa bacaan maulid yang paling afdol atau yang paling cocok untuk perayaan maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, Baik, pertanyaannya dari banyaknya bacaan-bacaan maulid yang disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana bacaan maulid mana yang paling afdol atau yang paling utama untuk dibaca ketika perayaan maulid Nabi? Dimulai dari narasumber yang pertama, persilahkan. Ya, baik. Jadi pertanyaannya tadi, bacaan maulid apa yang paling baik untuk memperingati maulid Nabi? Sebenarnya itu tergantung dari pembacanya. Ya, kalau misalkan contoh Simtud Duror dengan Diaul Lami. Kalau misalnya si pembacanya ini lebih suka dengan pembacaan Simtud Duror, maka yang lebih afdal adalah Simtud Duror. Tapi kalau pembacanya ini lebih suka atau lebih dominan kepada Diaul Lami, maka bagi si pembaca ini yang lebih afdal adalah Diaul Lami. Tetapi semuanya itu sama-sama afdol, sama-sama baik. Nah, di kalangan masyarakat Indonesia ini, apalagi di zaman di PIK, di Ribat, itu biasanya kalau mau peringatan Maulid Nabi, biasanya baca Simtud Duror. Ya, maka itu yang afdol. Tapi sama-sama baik semuanya. Seperti itu. Baik, kita lanjut kepada narasumber yang ketiga. Dipersilahkan. Jadi sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, semua maulid itu sama baiknya dan semuanya afdol. Di masing-masing maulid, Simtud Duror, Diaul Lami, Burdah dan lain-lain mempunyai afdoliyah sendiri-sendiri dan di dalamnya mesti punya keistimewaannya masing-masing. Ada yang mengatakan kalau baca Burdah gini dan lain-lain, dan nggak mungkin di dalamnya terdapat celaan. Mestinya pujian kepada Rasulullah dan sejarah Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi juga telah diterangkan, kita menyesuaikan keadaan kita. Kita berada di Jawa Timur, misalkan di Malang, yang biasa di sini apa? Misalkan di PIK Simtud Duror sama Diba misalkan. Di Malang ada majelis Ridwan, Riyadul Jannah, majelis Rasulullah dan lain-lain itu banyak. Dan masing-masing mesti insya Allah pasti Rasulullah hadir di sana. Di setiap majelis ada mahalul qiyam, betul nih? Di Diaul Lami ada, di Simtud Duror, dan lafadznya pun bermacam-macam. Beliau-beliau yang mengarang itu sangat masya Allah. Juga misalkan di Malaysia atau Brunei, yang saya tahu di sana itu maulid yang kebiasaannya itu Diba atau Burdah gitu. Terus di kampung-kampung mungkin yang pelosok, orang-orang itu kadang sampai hafal Diba. Misalkan nanti sudah kembali ke daerahnya masing-masing, diutus untuk memimpin Diba, kadang sampai ada yang hafal tanpa kitab sewangar gitu ya. Dan mungkin ada cerita, yaitu saya baru ingat tadi, sahabat Rasulullah yang bernama
Zaid bin Thabit, insyaallah kalau tidak salah, mengarang pujian-pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah ini sahabat sendiri mengarang dan masyhur insyaallah di kalangan para santri yang di itu di suluknya lagu Qamarun itu insyaallah karangannya sahabat Zaid bin Thabit kalau tidak salah. Wa ajmalu min kalam taraqattu ainin wa atyabu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u dan lain-lain. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, lanjut ke narasumber yang keempat. Dipersilahkan. Ya. Kalau perbandingan antar maulid, yang mana yang paling afdol? Kalau menurut saya semuanya afdol. Kalau bisa dibaca semuanya, dipelajari semuanya, dan dihafalkan semuanya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, baca yang kalian paling suka. Misalkan kita terbiasa di pondok sini baca Simtud Duror setiap hari Jumat. Nah itu kita baca terus kita sampai hafal tanpa kitab. Lah itu bisa dihafalkan. Bahkan kalau kita sering mendengarkan dan sering membacanya, itu kita hafal-hafal sendiri. Kalau di pondok biasanya juga ada maulid di setiap MKM ya, MKM biasanya enggak ya. Kadang ketika MKM di pondok kita baca maulid diba. Nah, terus di YPIK ada burda dan banyak lainnya. Ada juga maulid Syaraful Anam. Tahu ya maulid Syaraful Anam ya? Ya. Ini insya Allah akan diadakan di YPIK tanggal 22 Oktober. Silahkan kalau mau hadir. Ya. Ya, dikatakan ada suatu riwayat yang mengatakan Syaraful Anam ini adalah maulid yang paling pertama sebelum maulid-maulid yang lainnya. Ini saya ambil dari kalamnya, dari ceramahnya Gus Abdullah Murtado dulu waktu di dalam. Nah itu katanya maulid Syaraful Anam ini maulid yang pertama kali. Jadi ada muallifnya itu masyhurnya itu Syekh Al-Hariri gitu. Di tulisan kitabnya itu ada Syekh Al-Hariri. Itu pun katanya yang menemukan maulid tersebut, bukan yang mengarang maulid tersebut. Ya, di situ. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun itu mengambil Assalamu alaik. Ya. Coba antum melihat di kitab Simtud Duror yang warna kuning kecoklatan itu di belakang ada Nukila Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Al-Qasidah Assalamu alaik min Maulid Syarafil Anam. Dari situ ada, coba antum melihat di situ. Ya, itu yang saya tahu. Dan yang terakhir, kalau paling afdolnya sih ya semua afdol tadi ya, semua afdol. Tapi kadang kita menyesuaikan di daerah mana kita membaca maulid itu. Kalau di kota Seribu Wali di Yaman ya, itu semua maulid dibaca, semua maulid banyak yang hafal di sana. Dari maulid Syaraful Anam, maulid Simtud Duror, tiba maulid apalagi Barzanji. Nah, dibaca semua di sana, semua maulid. Macam-macam maulid dibaca semua. Yaitu dari saya. Sekian. Baik, kami sampaikan terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya di antara beberapa maulid yang ada, masalah keafdolannya semuanya itu adalah afdol. Tapi kita menyesuaikan di mana kita membaca maulid tersebut dan maulid mana yang paling kita sukai. Baik, mungkin sekian acara pada malam hari ini, yakni seminar dalil Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir selalu moderator pada acara malam hari ini mau pamit undur diri.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.